Hai sahabat sehat, kembali lagi di channel Inspirasi Kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses terjadinya bayi kembar. Bagaimana ya prosesnya? Mari kita simak pada video berikut ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana sih anak kembar bisa terbentuk? Dan apakah yang membedakan antara kehamilan tunggal dengan kehamilan kembar? Nah, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya kehamilan kembar. Namun, sebelum mengetahui proses terjadinya bayi kembar, lebih baiknya kita mengetahui dulu faktor pendukung terjadinya bayi kembar. Ada beberapa faktor yang bisa mendukung terjadinya kehamilan kembar. Di antaranya, yang pertama, usia. Wanita yang lebih tua atau lebih dari 35 tahun berpotensi lebih besar untuk melahirkan anak kembar. Ini karena di usia tersebut wanita cenderung mengeluarkan lebih dari satu folikel saat telur saat masa subur atau ovulasi. Yang kedua, faktor keturunan. Sebuah studi menemukan bahwa genetik ibu lebih berperan karena adanya ovulasi ganda yang diturunkan, sehingga ibu kembar berpotensi lebih besar untuk melahirkan anak kembar. Yang ketiga, metode bayi tabung atau in vitro fertilization. Ini karena melalui metode bayi tabung, rahim wanita ditanami lebih dari satu embrio, sehingga meningkatkan peluang terjadinya kehamilan kembar. Yang keempat, riwayat kehamilan. Wanita yang sudah beberapa kali mengalami kehamilan disebut lebih berpeluang melahirkan bayi kembar. Sebelumnya perlu diketahui ada dua jenis kembar, yaitu kembar identik atau monozigotik dan kembar tidak identik atau dizigotik. Kedua jenis tersebut melalui proses yang berbeda saat proses pembuahan. Pada kembar identik atau monozigotik, anak berasal dari satu buah telur yang dibuahi oleh satu sel sperma. Telur yang sudah dibuahi tersebut kemudian akan membelah menjadi dua atau lebih, sehingga menghasilkan dua janin yang memiliki karakteristik yang sama, mulai dari DNA, golongan darah, dan karakteristik fisik seperti wajah, jenis kelamin, warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Proses yang lebih jelasnya seperti ini. Pada masa pembuahan, sel telur matang dibuahi oleh sperma yang membentuk zigot. Kemudian zigot akan membelah. Jika pembelahan zigot terjadi saat awal pembuahan, yaitu 1 hingga 3 hari setelah pembuahan, maka embrio atau bakal anak dalam kandungan biasanya berada di satu plasenta, tetapi memiliki kantong ketuban yang berbeda. Jika pembelahan terjadi 14 hari setelah pembuahan, maka embrio kemungkinan akan menempel satu sama lain atau kembar siam. Sedangkan pada kembar tidak identik atau kembar dizigotik, anak berasal dari dua buah telur, sehingga cenderung memiliki karakteristik yang berbeda. Kembar jenis ini mungkin akan memiliki jenis kelamin, wajah, golongan darah, dan karakteristik fisik lain yang berbeda. Oleh sebab itu, anak kembar tidak identik akan terlihat seperti kakak beradik. Proses yang lebih jelasnya seperti ini.
Pada masa pembuahan, 2 sel telur matang dibuahi oleh 2 sel sperma yang berbeda. Oleh karena memiliki 2 telur dan sperma yang berbeda, maka masing-masing mempunyai kantung ketuban dan plasenta sendiri. Jadi, kembar tidak identik sama halnya dengan 2 proses pembuahan yang terjadi dalam satu kehamilan. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel Inspirasi Kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.